Scripture reading today, 1 Timothy 6 verse 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and when have compassion at the good compassion in the presence of many witness. Bahasa Indonesianya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita menyanyi lagu tim song kita dengan setengah suara, Tuhan bersabdalah padaku. Saudara sekalian, senang sekali bertemu dengan saudara sekalian. Saya ingat-ingat tadi, rupanya persis 2 tahun saya berdiri di sini sebelum berangkat ke Texas. Dan kembali lagi, saya ingat itu akhir Juli, dan sekarang juga akhir Juli. Jadi persis 2 tahun. Dan saya dengan keluarga, seperti yang pernah saya ingatkan dulu, bahwa kita sangat, keluarga khususnya sangat rindu akan gereja ini. Tuhan itu sangat baik. Tanpa rencana, hanya berjalan begitu saja, kami bisa kembali ke sini. Tadinya kita hanya berlibur 3 minggu. Rupanya berkat dari saudara-saudara sekalian, doa saudara-saudara sekalian, kami bisa kembali ke California, dan putri kami sangat senang untuk bergereja di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta, khususnya kepada Elder Bapak Sihotang. Sebenarnya saya pribadi, saya selalu merasa tidak layak untuk berdiri atau memberikan firman Tuhan kepada kita. Saya selalu, pada waktu saya 1 minggu di sini, Pak Pendeta ngajak saya berbincang dan dibisikkan, sudah bisa, saya akan berikan siap-siap schedule kamu. Langsung saya bilang, waduh Pak Pendeta, kita berlibur di sini. Saya berikan berbagai macam alasan. Ya, Pak Pendeta terima. Oh oke, saya tunggu. Beberapa hari berikutnya, Amang great, dia bilang, saya punya bahagian, tolong digantikan. Saya tidak tahu mau bikin alasan apa lagi. Karena kita harus siap bekerja. Dan lagu ini membuat saya semakin percaya diri. Rupanya kalau saya dibikin Pak Pendeta Manulang seperti itu, mungkin saya kabur kalau disuruh bernyanyi tiba-tiba. Karena berbicara aja sudah fals, bagaimana kalau nyanyi. Dikatakan dalam lagu itu, karena saya dapat berkat di dalam kerja itu. Itu makanya saya memberanikan untuk membawa firman Tuhan kepada kita. Dalam hati saya, kalau saya selalu menolak, seakan-akan berkat itu tertolak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kami, berkat bagi kita.
Firman Tuhan ini akan menjadi berkat khususnya pada hari Sabat ini. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu akan mempelajari sedikit firman Tuhan. Firman-Mu yang akan hamba-Mu bagi-bagikan. Curahkan Roh Kudus ya Tuhan. Ajari kami. Berikan kerendahan hati kepada kami ya Tuhan. Damai dari surga. Kasih, sayang satu dengan yang lain ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagi saudara-saudara yang mungkin senang dalam menonton sepak bola, saya pikir sekarang Olimpiade sedang berjalan. Memang saya tidak menonton itu untuk kali ini karena ada kesibukan. Tetapi dari sekian puluh negara di benua Eropa, terpilih 16 negara sebagai peserta olahraga yang sangat bergengsi di dunia, yaitu sepak bola, yang diselenggarakan pada bulan yang lalu, persis 1 bulan. Piala Eropa berjalan selama 1 bulan, diawali awal Juni dan diakhiri pada tanggal 1 Juli bulan kemarin. Jutaan orang, bahkan ratusan juta menunggu pesta olahraga ini. Oleh karena pesta olahraga ini dilakukan hanya 1 dalam sekali 4 tahun. Jadi orang-orang selalu menunggu pertandingan ini. Dari 16 negara yang sudah disaring, dibagi menjadi 4 grup. Dari setiap grup menjadi mewakili masing-masing 4 negara. Dan di setiap negara ini, di setiap grup ini akan dipertandingkan satu dengan yang lain, akhirnya menyisikan 1 juara grup yang akan dipertandingkan kembali. Dari setiap grupnya hingga pada tersisa 2 negara untuk di ajang final pertandingan tersebut. Negara yang tersisa pada bulan yang lalu, kalau saudara mengikuti, adalah Spanyol, salah satu negara juara bertahan 4 tahun sebelumnya, bertemu dengan Italia yang juga juara Piala Dunia 6 tahun sebelumnya. Jadi sama-sama negara yang jago, juara-juara yang dalam sepak bola. Kedua negara ini akan mempertunjukkan kehebatan masing-masing. Segala kekuatan tim negaranya akan dipertontonkan demi membela negaranya, juga menghibur para penggemar sepak bola, para pecinta sepak bola, termasuk saya juga. Pada tanggal 1 Juli yang lalu, pertandingan antara Spanyol dengan Italia dimulai. Dan saya juga ikut menonton itu.
Baru berjalan beberapa menit pertandingan dimulai, tim dari Spanyol langsung berusaha menguasai permainan dan mengontrol semua bola yang dimainkan, juga mengatur irama pertandingan, sehingga membuat para penonton terpaku memakau permainannya dan terkesima semua. Hingga di menit 12 Spanyol berhasil menjebol gawang Italia yang mengubah dari kedudukan 0-0 menjadi 1-0. Pada waktu itu saya dengan Duda menonton, kami nggak bisa mengatakan apa-apa karena sangat cepat sekali pertandingan golnya itu. Kemenangan ini membuat puluhan juta bersorak-sorai mengatakan hidup Spanyol, hidup Spanyol. Bahkan Olympic Stadium yang digunakan pada pertandingan itu bergemuruh seakan-akan mau runtuh akibat teriakan dan sorakan para penonton dan pendukung Spanyol. Sebelum babak pertama usai, Spanyol kembali memasukkan bola ke gawang Italia hingga skor 2-0. Tak berdaya. Pertandingan babak yang kedua dilanjutkan, di mana Italia mencoba mengatur irama permainannya, mencoba membuat strategi. Pelatih mengganti beberapa pemain intinya. Beberapa menit pertama dalam babak kedua Italia mencoba menguasai, akan tetapi usaha dari tim Italia tidak kunjung menghasilkan, yang membuat di menit ke-13 juga di babak yang kedua kembali gawang daripada Italia kebobolan, hingga pertandingan itu seakan tidak ada perlawanan. 3-0 saudaraku, 3-0. Kembali pendukung dari Spanyol, baik secara langsung ataupun tidak langsung, bersorak-sorak, bergembira, bahkan ada yang lompat berjingkrak. Dan tidak heran, ada sebagian penonton yang mengejek penonton Italia juga, yang mengatakan bahwa mereka adalah kalah. Kekalahan ini membuat harapan tim Italia pupus. Tertinggal 3 gol membuat mereka semakin frustasi dan marah hingga kecapean. Suatu pertandingan yang tidak berimbang. Tercatat di dalam sejarah bahwa gol-gol ini adalah gol terbanyak selama dilakukan ajang Piala Eropa dalam putaran final. Dengan 3-0 membuat semangat tim Spanyol semakin bertambah, energi yang bertambah, semangat kemenangan atas unggulnya skor mereka membuat mereka semakin terasa tidak capek dan berbalik menguasai pertandingan. Dikala tim Italia sudah kekurangan pemain akibat salah satu dari mereka mengalami cedera dan tidak bisa digantikan lagi oleh pemain yang lain, membuat benteng pertahanan Italia semakin rapuh, tidak teratur, sehingga mahkota kejuaraan piala yang diidam-idamkan oleh tim Italia tidak mungkin didapat lagi. Tidak sedikit pendukung Italia yang kecewa, menangis dan lain sebagainya.
hingga sebelum pertandingan usai. Di menit-menit terakhir kembali Spanyol menjebol gawang Italia hingga skor 4-0. 4-0, tidak ada perlawanan. Setelah usai pertandingan, tercatat tulisan terbanyak di walls para pengguna dunia maya atau Facebook, Twitter, dan lain sebagainya membahas kemenangan Spanyol dan kekalahan Italia. Di dalam pertandingan tersebut ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang ketawa, ada yang menangis. Namun itulah pertandingan. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang tertawa, ada yang menangis. Itulah pertandingan, saudaraku. Pertandingan sepak bola yang dilakukan sekali dalam 4 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cerita ini mari kita buka di dalam buku Kejadian pasal yang ke-29. Kalau saudara punya Alkitab boleh dibuka. Kejadian pasal yang ke-29 dimulai dari ayat 31 hingga selesai, dan juga diteruskan dalam pasal 30 ayat 1 hingga 14 adalah pokok pembicaraan kita pada hari Sabat ini, adalah pokok pelajaran kita pada hari Sabat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu cerita dalam ayat ini, bahwa kita tahu semua cerita tentang Lea dan Rahel, kakak adik itu. Namun demikian saya ingin memfokuskan pada hubungan kakak adik, yaitu Lea dan Rahel, yang ayat sebelumnya, sebelum pasal yang ke-29 menceritakan bahwa sebenarnya Yakub cinta kepada Rahel, bukan kepada Lea. Karena apa? Ayat sebelumnya menceritakan karena Rahel itu sikapnya elok dan cantik parasnya, yang membuat mata Yakub selalu terkesima dan terbayang-bayang. Saudara bayangkan itu, hingga ia rela untuk bekerja 7 tahun lamanya hanya demi mendapatkan Rahel. 7 tahun, bukan penantian yang singkat, saudaraku. Dia menunggu dan menunggu. Pendek cerita, Yakub mendapatkan Lea terlebih dahulu. Kalau saudara membaca cerita itu, dia tidak mendapatkan Rahel seperti yang dia idam-idamkan, tetapi dia mendapatkan Lea terlebih dahulu. Yakub harus melewati 7 hari setelah pernikahan Lea. Baru ia bisa menikahi Rahel, dengan tambahan 7 tahun harus bekerja dengan mertuanya. Jadi totalnya harus 14 tahun. Sejak dimulai hari pernikahan Yakub, Lea, dan Rahel adiknya, lonceng pertandingan, pertarungan, persaingan di antara kakak adik ini, perebutan hati sang kekasih atau suami yang telah dimulai. Masing-masing mereka menunjukkan kemampuan dan keahliannya untuk mendapatkan kasih sayang dari suami.
Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Skor pertaruhan antara kakak adik ini 1-0. Rahel belum punya anak. Skor dari 0-0 tadinya menjadi 1-0, dimenangkan oleh Lea. Di dalam ayat ini mengartikan sebagaimana pendukung Spanyol yang berteriak histeris pada waktu gol pertama, pada waktu gol tim kesayangannya, mungkin lebih tinggi teriakan Lea di dalam hatinya karena dia merasa menang atas rivalnya adiknya Rahel. Tentunya sebaliknya, Rahel akan sedih, mungkin menangis. Di ayat yang ke-33, mengandung pula ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Lahir anak yang kedua untuk Lea. Skors 2-0. Saudaraku, pertandingan yang tidak sehat terjadi di dalam kakak adik ini. Perlombaan, persaingan terjadi di dalam keluarga Yakub. Ayat yang ke-34 menceritakan mengandung pula ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kalau saudara bisa bayangkan, Rahel sebagaimana pendukung Italia itu semakin jauh tertinggal di dalam perlombaan hingga 3-0, yang membuat posisi Lea semakin di atas angin, hingga ia bisa berkata, kali ini suamiku lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan anak yang ketiga. Sepertinya hal ini sangat menyedihkan Rahel. Semakin sedih dan semakin sedih. Dan di ayat yang ke-35 dikatakan, di mana Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keempat. Merasa menang atas adiknya dengan skor telak 4-0, baru ia bersyukur kepada Tuhan. Baru ia bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Melihat berkat atau anak yang didapatkan Lea yang tidak seimbang,
membuat Rahel semakin cemburu. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang 1 dan yang kedua, ia cemburu hingga ia mau bunuh diri. Dan dari kemarahan Rahel terjadi pertengkaran antara Yakub dengan dirinya atau dengan istrinya Rahel. Mereka mungkin, kalau saudara bisa bayangkan, mereka berdebat. Kenapa kakaknya Lea sudah mendapat anak 4, saya belum mendapat apa-apa? Hingga Rahel gelap mata dan tidak punya akal sehat lagi. Memberikan pembantunya Bilha kepada suaminya agar Bilha bisa menggantikan peranannya memberikan anak kepada Yakub. Sangat tidak sehat dan tidak masuk akal. Pendek cerita, Bilha melahirkan anak pada Yakub, dan setidak-tidaknya di dalam ayat itu diceritakan hati Rahel terobati dan mengatakan, Tuhan mendengarkan permohonanku. Itu di ayat 4 dan yang ke-6. Pendek cerita, Bilha melahirkan 2 anak untuk Yakub. Melihat ini, Lea semakin gusar dan semakin gelisah, seakan dia mau disaingin, seakan dia takut dikejar dengan jumlah anak yang diberikannya, dan dia tidak ketinggalan. Akal sehat tidak ada lagi dan gelap mata lagi. Di Kejadian pasal 30 ayat yang ke-7 mengatakan Bilha juga mengandung dan mendapatkan anak dari pembantu dari Lea. Pertandingan demi pertandingan, persaingan di dalam rumah tangga ini, pertarungan selalu muncul dan terjadi. Lea mengambil pembantunya Zilpa dan diberikannya kepada Yakub, membuat pertarungan semakin seru. Dan di dalam pertarungan ini, Yakub sendiri tidak mau pusing. Malah ia seakan-akan sangat menikmati pertandingan tersebut dengan membiarkan kejadian itu begitu saja. Di ayat yang ke-13, pertandingan belum selesai, Lea masih melahirkan 2 anak laki-laki untuk Yakub, ditambah 1 perempuan, membuat Rahel benar-benar tidak berdaya, pasrah akan melihat keadaan ini. Dia bercermin, mungkin menyesali apa yang dia perbuat. Maka di ayat 22 pasal 30 dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ayat yang ke-23.
Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, ini Rahel yang berkata, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai itu Yusuf sambil berkata, saya mengambil kata yang terakhir, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagi saya. Sekarang dia sudah memberikan pengharapan kepada apa? Kepada Tuhan. Dia bilang mudah-mudahan. Tadinya dia ambil jalan dia sendiri. Dia sadar akan perbuatannya. Dia sadar akan kuasa Tuhan. Dia memberikan pengharapan kepada Tuhan. Sama seperti pertandingan sepak bola tadi. Di menit-menit terakhir, pertarungan antara Lea dan Rahel di dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-16 hingga yang ke-19. Ayat yang ke-16. Ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapatkan. Dan ketika ia hendak menghembuskan napasnya, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Benjamin, ayahnya yang memberikan. Dan demikianlah Rahel mati, lalu ia dikubur di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Kelahiran Benjamin, anak kedua Rahel setelah Yusuf, mengakhiri pertandingan persaingan kedua kakak adik ini dalam merebut kasih sayang suaminya. Alkitab menceritakan hingga Rahel mengakhiri pertarungannya hingga dia meninggal dunia. Yakub mendirikan tugu di atas kubur Rahel yang menjadi peringatan sejarah. Cerita ini kita ambil, kita simpulkan bahwa Yakub mempunyai anak laki-laki 12 orang. 6 dari Lea, 2 dari Zilpa, 2 dari Bilha, 2 dari Rahel, ditambah perempuan-perempuan tidak disebutkan di dalam Alkitab. Jumlahnya 12. Kalau ditanyakan kepada ibu-ibu, siapa yang mau ngambil peranan Rahel? Siapa yang mau ngambil peranan Bilha? Siapa yang mau ngambil peranan Lea? Ada yang tunjuk tangan? Gak ada yang mau. Ditanyakan kepada bapak-bapak, siapa yang mau ngambil peranan Yakub? Hanya hati yang bisa menjawab. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai manusia kita tidak lepas dari masalah dan masalah, persaingan, pertarungan, dan lain sebagainya. Itu makanya di dalam Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dikatakan,
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelandang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini mengartikan bahwa setiap manusia mempunyai apa? Pertandingan. Ini mengartikan bahwa kita di dalam hidup sekarang mempunyai pertarungan. Pertanyaannya adalah, apa pertarungan di dalam diri saudara dan saya? Apa pertandingan di dalam diri saudara dan saya? Apa perlombaan di dalam diri saudara dan saya? Pertarungan dalam rumah tangga, istri, dalam gereja, persaingan dalam pekerjaan, posisi, jabatan, perlombaan dalam kepintaran, kemewahan, harta dan segalanya. Kita ini berlomba. Tetapi apa tujuan perlombaan kita? Perlombaan kita adalah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Kita lakukan bukan kemuliaan kita sendiri. Kita harus memantulkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita ini bertanding, tetapi dengan mencerminkan, memantulkan kemuliaan Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12 sebagai ayat inti kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana ayat bersahut-sahutan tadi, intinya adalah di situ. Apapun pertandingan kita, pekerjaan, rumah tangga, istri, gereja, segalanya, kalau itu di dalam kasih satu dengan yang lain, sudah barang tentu apa yang kita lakukan akan memantulkan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu sudah pasti. Bukan kemuliaan kita sendiri. Dengan kita melakukan ini, pada waktu Maranatha datang, kita dapat berkata, kita dapat mengangkat tangan seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kiranya dikala Tuhan Yesus datang, dikala hari-hari kehidupan kita, dengan pertandingan yang kita hadapi, pertarungan, persaingan dalam kehidupan sehari-hari, kita mengucapkan haleluya, Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin.